Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ini sudah waktunya istirahat. Mm-mm. Yuk kita makan siang, Pak. Nanti saja, Pak. Bapak saja duluan, saya masih kenyang. Ada apa nih Pak? Saya lihat dari tadi pagi Bapak terlihat murung terus. Apa ada masalah, Pak? Eh, ada sih, Pak, sebenarnya. Cuman ya sudahlah, nanti saja. Nanti bisanya aku selesai sendiri. Gak apa-apa, Pak. Cerita aja masalah itu biar supaya hati ini menjadi lega langsung. Gimana ya, Pak ya? Emang Bapak ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya? Insya Allah saya punya waktu luang untuk Bapak bercerita agar permasalahan Bapak cepat selesai. Baiklah, Pak, kalau begitu saya akan bercerita kepada Bapak tentang apa yang saya rasakan pada pagi ini. Memangnya ada apa sih Pak masalahnya? Begini, Pak, tadi kan waktu saya masuk di kelas 81 kan, tiba-tiba ada bapak pengawas yang masuk ke kelas saya, dan dia melihat cara saya mengajar di depan kelas. Kemudian saya ditegur dengan bapak itu. Sepertinya kalau soal supervisi itu sudah biasa kita lakukan. Apakah ada hal lain yang membuat Pak jadi murung? Benar sih, Pak, supervisi memang sudah sering kita lakukan. Nah, yang membuat saya merasa tidak enak itu saya ditegur sama pengawas itu di depan anak-anak dengan alasannya cara mengajar saya itu tidak ataupun kurang baik karena tidak membawa buku paket ke dalam kelas gitu. Mungkin gini Pak, cara penyampaian Bapak itu dengan nada tinggi, jadi pengawas merasa tersinggung, terjadilah miskomunikasi. Kalau seperti itu saya kurang ngerti ya, Pak ya, apakah Bapak itu tersinggung dengan ucapan saya. Tapi tadi menurut saya tidak menggunakan kata-kata tinggi. Saya sudah berbicara kepada Bapak itu secara baik, sopan. Jadi menurut saya itu tidak ada rasa ketersinggungan dari Bapak itu. Justru saya yang merasa malu karena ditegur di depan anak-anak. Apakah Bapak sudah menjelaskan alasan Bapak mengajar tidak membawa buku? Saya sudah menjelaskan, Pak. Sudah saya jelaskan kepada pengawas bahwasannya alasan saya mengajar tidak membawa buku karena menurut saya buku itu kan bukan salah satu pedoman kita mengajar dalam kelas. Bisa saja memang benar saya pun, Pak, tidak membawa buku ke dalam kelas, tapi cara mengajar saya ataupun KD-KD yang saya sampaikan kepada siswa itu sudah sesuai dengan isi yang ada di buku gitu. Jadi buku kurikulum kita sekarang tuh kurikulum 2013, saya tetap ikut panduan tersebut. Cuman saya tidak membawa buku itu ke dalam kelas. Jadi saya mengajar pun saya memakai alat peraga ataupun media yang sederhana yang menarik kepada siswa. Itu tadi, Pak, sudah saya jelaskan kepada Bapak itu. Saya setuju dengan Bapak. Kita ini sebagai guru memang harus menggunakan alat peraga dan media-media pembelajaran yang menarik agar siswa itu tidak merasa bosan. Jadi menurut Bapak berikutnya ini apa sih yang Bapak lakukan agar tidak terjadi miskomunikasi seperti ini dengan pengawas, dan apa yang Bapak takutkan ke depannya? Yang saya takutkan seperti ini, Pak. Nah, itu tadi yang masih menjadi pikiran saya gitu kan, Pak. Yang saya takutkan Bapak pengawas ini melaporkan hasil supervisinya kepada kepala sekolah. Nah, dan mengatakan kepada kepala sekolah bahwasannya saya mengajar di kelas itu tidak baik. Nah, tidak membawa buku paket atau lain sebagainya gitu. Jadi ya dari laporan tersebut kepala sekolah jadi mengerti tentang saya, sehingga membuat reputasi saya itu menjadi turun gitu. Padahal kan
tidak seperti itu kejadian sebenarnya. Iya. Jadi nanti saya takut dipanggil sama kepala sekolah seperti itu, Pak. Jadi menurut Pak Fuad, apa yang Bapak lakukan untuk kedepannya? Yang akan saya lakukan ke depannya, Pak, biar masalah ini cepat selesai. Dari hasil kita cerita-cerita ini, saya akan menjumpai, ataupun kalau tidak bisa saya jumpain bapak pengawasnya, saya akan menelpon, karena bapak pengawas itu kan biasanya per 3 bulan datang kemari gitu kan. Jadi kalau terlalu lama saya rasa kalau sampai menunggu 3 bulan, jadi saya akan menghubungi bapak itu, saya meminta maaf, dan juga saya akan memperbaiki cara ngajar saya di kelas. Saya juga akan membawa buku paket seperti apa yang bapak itu katakan. Itu yang pertama. Kedua, apabila nanti laporan tersebut sudah sampai kepala sekolah, sebelum saya dipanggil oleh kepala sekolah, saya juga akan menjumpai bapak kepala sekolah dan menjelaskan tentang apa yang terjadi dan alasan saya tidak menggunakan buku paket ataupun membawa buku paket ke dalam. Apa ada hal lain yang bisa Pak lakukan lagi selain yang tadi Bapak bilang? Sepertinya rencana saya ke depannya untuk saat ini itu dulu sih, Pak, itu rencananya. Jadi udah Bapak rencanakan tadi itu. Jadi harapan Bapak dari diskusi kita ini apa? Satu lagi sih, Pak, sebenarnya ada apa itu, Pak? yang masih membuat saya Iya. ragu gitu kan, Pak. Saya kan hanya seorang guru biasa gitu kan. Jadi kan maklum lah kan, kalau guru biasa nanti mau menjumpai kepala sekolah itu kan agak sungkan gitu kan. Jadi mungkin saya perlu sosok pendamping untuk saya menjumpai kepala sekolah. Oh iya. Jadi yang membantu Bapak tadi itu siapa lagi selain membantu? Cut dulu, Bu. Tadi belum ditanya.